Balik lagi di vlog gua, sekalian podcast gue juga, nggak ngomong gak rame. Dan hari ini gue pengen ya ngomong sedikit aja, nggak panjang-panjang. Lu tahu kan kerjaan gue sekarang sebagai apa? Ya sebagai programmer. Gue dari lulusan teknik fisika, sekarang kerjanya sebagai programmer atau lebih spesifik lagi sebagai data engineer kayak gitu. Nah, gue pengen cerita tentang programmer dulu, kenapa gue suka programmer dan kenapa gue milih menjadi programmer, dan akhirnya kenapa gue kerja di data engineer. Tapi kayaknya kalau data engineer gue bakal ngebahas di sesi-sesi selanjutnya, di kesempatan selanjutnya ya. Sekarang gue pengen ya kali aja ada yang nanya. Kalau lu lihat YouTube gua dari awal, gua kan banyak ya YouTube gua tuh kayak nggak terarah atau nggak punya suatu konsep yang tetap kayak gitu. Karena ya gue bikin YouTube pas gue masih kuliah. Nah kalau masih kuliah kan berarti banyak sesuatu yang gue pelajarin, dan ketika gue lagi suka suatu hal di suatu waktu, terus gue bikin YouTube-nya, ya yaudah itu nanti bakal jadi konten. Tapi sekarang konten-konten yang lama itu gue nggak bikin lagi, atau lebih tepatnya gue belum bikin lagi, nggak tahu gue kapan mau bikin lagi. Contoh kayak video fisika ini, kalau gue lihat berdasarkan statistiknya ya, video-video fisika itu atau video-video pembelajaran ya kuliah itu lebih jauh nih ditontonnya, lebih banyak ditontonnya sama orang. Tapi karena ya gue udah beralih menjadi programmer, ya pengetahuan kayak gitu gue nggak mempelajari lagi. Jadi ya gue udah lupa ya, gue perlu belajar lagi. Kalau misalnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di komen atau yang ada yang IG gua, cuma bisa bilang I'm sorry, gua nggak bisa jawab karena beneran gua lupa, gua harus belajar lagi. Ya mau gimana lagi, gua udah fokus ke programming. Jadi ya yang gua tahu sekarang ya lingkup programming aja kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu untuk belajar di luar programming, ya gua pelajarin itu, dan ya mungkin gua bisa bantu lu kapan-kapan, tapi gue nggak bisa janji dalam waktu yang cepat kayak gitu. Terus ya kembali ke topik awal, kenapa gue jadi programming, gimana ceritanya gue masuk sebagai programmer. Nah ceritanya gimana ya, awalnya di teknik fisika itu, khususnya di teknik fisika UGM itu ada mata kuliah pemrograman komputer. Itu diambilnya di semester 2 kalau nggak salah, semester 2. Nah gue nggak nyadar tuh waktu semester 2 itu kan ada pemrograman komputer. Gue nggak nyadar, gue baru sadar sekarang waktu gue kuliah pemrograman komputer. Itu gue kuliah semangat banget, duduk paling depan, datang paling awal, pulang paling akhir. Tugasnya gue kerjain hari itu juga kalau misalnya ada tugas. Kemudian kalau disuruh nyoba sintaks, nyoba tuh gue paling semangat. Tapi gue waktu itu gue nggak sadar kalau itu kayak passion gue nggak sadar itu. Gue cuma ya udah berlalu aja. Alhamdulillah gue dapet A. Terus waktu semester 3 kan ada praktikum pemrograman komputer. Itu juga gue semangat banget, gila. Kayaknya gue nggak sampai memerlukan asisten ya, bimbingan asisten. Jadi kalau misalnya lu di praktikum itu kan ada, misalnya lu kesulitan ya lu bisa nanya praktikan kayak gitu. Tapi waktu itu kayaknya gue nggak banyak nanya, walaupun ya ada beberapa kali nanya, tapi gue nggak terlalu banyak nanya, dan gue asik banget di situ mainnya. Gue nggak sadar juga itu waktu semester 3 kalau passion gue di programmer. Gue nggak tahu, tapi pokoknya asik dah. Nah praktikum gue juga dapet A. By the way, banyak temen gue yang pemrograman komputernya nggak dapat A, dapat B lah maksimal, atau B plus. Tapi gue dapat A sendiri. Gue nggak tahu, gue ngerjain aja seneng aja gitu.
Jadi tapi gue belum sadar tuh. Nah, gue terus dari semester 3, semester 4, 5, 6, 7, 8 sampai skripsi tuh gue nggak mikirin programmer lagi tuh. Gue nggak mikirin programming lagi. Bahkan waktu peminatan semester 5 itu gue milih energi terbarukan karena kata gue kayaknya ini gue deh, tempatnya ini gue deh. Karena nggak ada programmer pastinya, dan dari 3 pilihan mata kuliah pilihan yang ditawarkan cuma energi terbarukan tuh yang gue suka. Tapi anehnya selama gue mengikuti mata kuliah energi terbarukan kayak gitu, terus gue juga sempat ikut komunitas energi terbarukan dan ikut banyak hal ya tentang energi terbarukan. Tapi ada sesuatu yang gue kurang puas kayak gitu, gue kurang dapat dari melakukan hal-hal yang berhubungan dengan energi terbarukan. Nggak tahu kenapa, nggak dapat aja gitu, kayak ada yang kurang. Dan di akhirnya pun gue nggak semangat ngerjainnya, gue nggak terlalu enjoy, dan kalau misalnya mentok udah gue males ngerjain lagi. Nah, semester 8 atau semester 7 ya, pokoknya gue mulai entah kenapa waktu gue skripsi tuh gue nggak pengen skripsi yang gitu baru kan, nggak tahu karena gue udah nggak terlalu sulit apa terlalu abstrak ya, gue pokoknya kagak tau lah. Terus gue mikir, gue baca artikel, dan akhirnya ketemulah gue dengan AI, Artificial Intelligence. Dari situ gue udah langsung kayak, gue pengen main AI. Kalau lo mau main AI, berarti lo harus bisa programming. Dari situ gue langsung memantapkan diri, kayaknya programming. Nah, tapi nggak hanya omongan dong, nggak hanya kayak ada AI, gue pengen belajar programming, terus apa gitu, apa yang harus gue lakukan gitu. Nah, akhirnya gue memantapkan diri, memberanikan diri untuk mengambil skripsi harus berhubungan sama AI, harus berhubungan sama programming. Karena mau nggak mau, gue harus punya sesuatu yang bisa memaksa gue belajar AI dan belajar programming. Dan satu hal lagi, skripsi, menurut pandangan gue, skripsi itu adalah tempat lu mengasah kemampuan yang sebenar-benarnya. Dari semua mata kuliah yang lu ambil sama 8 semester, skripsi adalah tempat untuk menguji semua, menyatukan semua ilmu yang lu dapet, semua pengetahuan yang lu dapet untuk menyelesaikan suatu masalah di skripsi lu. Nah ini, gue langsung, kalau gue mau jago programming, skripsi gue harus berkaitan sama programming. Akhirnya gue ambil skripsi itu. Gue mantep, ini skripsi gue harus tema tentang AI. Gue cari dosen-dosen, dan gue bilang, masalahnya apapun boleh bu, apapun boleh pak, yang penting ini metode yang saya usulkan adalah menggunakan AI, kayak gitu. Akhirnya singkat cerita, gue dapet AI yang berhubungan dengan suara. Jadi dosen gue yang jago, atau dosen gue pro, jadinya gue dosen ya, dia bidangnya di akustik, di suara, dan dia punya data suara burung, suara hewan kayak gitu. Dan dia pengen mengolah datanya menggunakan AI kayak gitu. Gue langsung semangat, iya bu, siap, saya ambil datanya, gue olah. Siap bu, saya punya metode AI nih, mana sini datanya, sini. Gue ambil, gue langsung gue hajar pakai AI gitu. Nah, selama skripsi tuh, gue nggak tahu ya, kalau gue dengar cerita orang, skripsi tuh kayak membosankan, jenuh, stres, terus beban, apalagi gitu. Pokoknya skripsi itu menakutkan. Skripsi itu kayak, sesuatu batu pengikat di kaki lu yang menghambat lu melompat untuk lulus dari S1.
tapi beda sama gue. Kayaknya emang passion gue di programmer dah. Pas gue skripsi tuh 6 bulan skripsi enjoy gue, gila. Ketagihan coy, ketagihan skripsi. Mana ada orang ketagihan skripsi gitu, kagak ada. Nah ini anehnya nih, kayaknya karena programmer ada passion gue, akhirnya skripsi gue jadi enjoy. Wah, enak banget gue ngerjain. Oh, siang malam, pagi sore, nggak takut gue. Langsung gue hajar. Gila. Gue baca paper berpuluh-puluh paper, nggak takut gue, yang penting AI. Yang penting programmer. Gila nggak tuh? Itulah kekuatan passion, men. Lu nemu passion sebelum skripsi, skripsi lu lancar jaya. Pas sidang lancar jaya. Yakin gue. Lancar sekali gitu. Percaya sama gue, trust me, it works. Nah jadi disitulah mulai bahwa wah, skripsi aja kayak gini, ini fix passion gue programmer. Passion gue programmer. Dan alhamdulillah setelah gue skripsian, kerjaan muncul berkaitan sama programmer, yaitu data engineer. Gue sampai detik ini kerja 12 jam itu, atau 12 jam, 8 jam, 12 jam gitu, gak capek gue. Gak capek mungkin karena emang fisik ya udah 12 jam, tapi capek hati, capek pikiran enggak. Ngoding, men, ngoding, gila, gue suka ngoding. Suka gue programmer. Akhirnya kerjaan gue sejam berjam-jam, tidak capek. Tidak sama sekali capek. Tidak capek sama sekali. Itulah kekuatan passion di kerjaan, di skripsi. Nah, buat lo, ya mungkin ada yang gak percaya passion, atau ada yang punya passion itu terlalu teoritis, terlalu bullshit lah. Terus oke, tidak apa-apa, yang penting gue gak tahu istilahnya apa buat lo. Tapi pokoknya kalau lo pengen kerjaan nyaman, skripsi nyaman, dan hidup nyaman, carilah sesuatu yang lu suka, yang lu hobi, yang lu kalau ngerjain tuh, kalau mentok tuh lu nggak pernah stres, nggak pernah nggak pernah jadi beban aja gitu. Pokoknya enjoy aja gitu. Pokoknya cari yang kayak gitu. Lu cari dah. Kalau lu masih kuliah, lu masih beruntung. Apalagi kuliah di teknik fisika UGM yang mata kuliahnya kemana-mana, itu keren banget. Nanti gue cerita dah kenapa teknik fisika UGM itu keren, kayak gitu. Apalagi ya, udah sih, gue pengen cerita itu doang. Kalau kata orang mah cerita, gue mungkin tidak ada yang bisa diambil dari cerita ini, tapi kata orang mah kalau lu punya sesuatu unek-unek di kepala, ya lu keluarin aja, ceritain sama orang. Dalam hal ini gue bikin podcast dan video, dan katanya sih biasanya lebih legaan kayak gitu. Ya gue agak legaan sih, gue akhirnya bisa mengutarakan pendapat gue tentang programmer, tentang passion, tentang skripsi, tentang kerjaan yang nyaman sekali bagi gue, dan itu semua karena ya passion. Nggak tahu gue istilah yang lain apa kayak gitu. Udah sih, pokoknya gue ya berdoa buat lo aja, atau gue berharap sama lo bisa nemu sesuatu yang bikin lo seneng tiap hari, walaupun susah seneng, walaupun apa seneng gitu. Itu yang wajib lo cari, apapun bidangnya. Oke. Nantikan video gue pengen udah bikin banyak list video dan podcast, ide-ide podcast, dan semoga video-video podcast gue selanjutnya akan bermanfaat buat lo semua. Ini udah 15 menit, saya tidak ingin membuang waktu-waktu kalian, dan salam programmer ya. Nanti gue ya mungkin beberapa video ke depan gue akan ada semacam, nggak tutorial, tapi mungkin nggak live juga sih. Pokoknya gue bikin YouTube, tapi nanti ada sesi ngodingnya. Ada yang hampir gue lupa, karena kasihkan cerita, gue jadi nggak ngasih tahu kenapa gue jadi programmer, atau apa tujuan gue sebenarnya jadi programmer. Oke, jadi singkat aja, gue jadi programmer karena gue pengen membuat sesuatu itu mudah
Artinya gue pengen mempermudah hidup gue, sesuatu itu suatu kerjaan yang bisa repetitif gue gantiin pakai program. Jadi gue nggak perlu melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Makanya gue suka sama programming kayak gitu. Gue pengen membuat sesuatunya otomatis. Nggak tahu gue drawbacknya apa, tapi semoga itu bisa membantu hidup gue, dan kalau bisa membantu hidup orang lain, hidup lo, dan hidup teman-teman lo, keluarga lo, pokoknya siapapun lah. Gue pengen membuat semua yang sulit menjadi mudah, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan programming. Semua yang tidak bisa dilakukan oleh manusia bisa dilakukan sama komputer atau sama mesin. Kayak gitu tujuan gue sebenarnya. Di samping karena tadi gue nemu passion ya. Apalagi ya. Gue takut ada yang ketinggalan. Ayo sebelum gue tutup. Kenapa suka programming? Gimana belajar programming nanti aja di kesempatan yang lain, di video yang lain. Udah sih, nggak ada kayaknya. Oke, itu aja tambahan dari gue. Bye bye.